warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah, NPM 1901011127. Saya dari kelas PAIF semester 3. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tasawuf irfani. Langsung saja, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian tasawuf irfani. Jadi, tasawuf irfani ini adalah tasawuf yang berusaha berpikir tentang hakikat kebenaran atau ma'rifat yang tidak diperoleh melalui logika pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ilmu irfani hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mengalami sesuatu kejadian tersebut. Jadi dalam filsafat itu irfani lebih dikenal dengan istilah intuisi. Nah, dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi dalam tasawuf irfani itu yang pertama zauqi atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu huduri yaitu kehadiran objek dalam diri subjek tertentu, dan eksistensial yaitu melalui kategorisasi akan tetapi mengenal secara intim. Irfani merupakan sesuatu cara berpikir dengan media pendekatan dan pengalaman secara spiritual, bukan yang didasarkan pada suatu teks atau teori tertentu. Nah, irfani ini adalah ilmu yang dapat diperoleh dengan cinta dan perasaan, tidak dengan logika atau penelitian. Ilmu irfani ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mengalami pengalaman tersebut, gitu. Nah, jadi dalam irfani ini ada teknik dalam metode irfani ini. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu riyadhah atau melatih jiwa, melatih diri. Maksudnya adalah latihan kejiwaan melalui upaya pembiasaan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwa seseorang tersebut. Sesuatu pembiasaan yang dilakukan terus-menerus secara rutin sehingga orang tersebut itu benar-benar melakukannya secara terus-menerus, agar orang tersebut itu terlatih dengan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Tidak melakukan perbuatan yang dosa atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengotori jiwa seseorang tersebut. Sesuatu pembiasaan yang dilakukan terus-menerus secara rutin sehingga orang tersebut itu benar-benar melakukannya secara terus-menerus, agar orang tersebut itu terlatih dengan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Tidak melakukan perbuatan yang dosa atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tazkiyat. Tazkiyat itu adalah penyucian diri. Nah, tazkiyat merupakan pengeluaran jiwa dari ikatan-ikatan hawa nafsu, riya, nifaq, perbuatan yang jelek, sehingga jiwa menjadi bersih dan penuh dengan cahaya
dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada tafakur atau berpikir, refleksi diri. Maksudnya adalah memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis dan terperinci sehingga hasil dari pikirannya tersebut itu dapat berupa perilaku sehari-hari yang baik. Yang keempat, ada zikrullah atau selalu mengingat Allah. Maksudnya, kita harus selalu mengingat Allah bahwa Allah itu Tuhan yang wajib kita sembah dan wajib kita imani. Nah, aliran Irfani ini berpandang bahwa apapun yang ada di dunia, alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ada tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, sang wujud sejati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah yang dibuat agar kita itu bisa berpikir seberapa besar kekuasaan Allah tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu ada karakteristik tasawuf irfani. Tasawuf irfani memiliki ciri khas atau karakteristik. Dalam tasawuf irfani, karakteristiknya adalah pembedaan pemikiran irfani dengan pemikiran yang lain dalam proses dan metodenya. Dapat diketahui bahwa pemikiran irfani ini sangat berkaitan dengan hati atau qalb, karena daerah kerjaannya berupa pada dimensi batin. Ada tokoh-tokoh dalam tasawuf irfani. Yang pertama itu ada Robiyah Al-Adawiyah. Nah, ini sudah tidak asing dalam telinga kita karena Robiyah Al-Adawiyah ini sangat terkenal pada zaman Rasulullah SAW. Jadi beliau merupakan putri keempat dari orang tuanya. Saat kecil ia telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Karena itu ia dijadikan sebagai budak yang kemudian dimerdekakan oleh tuannya tersebut. Setelah Robiah merdeka, ia menjalani kehidupannya dengan jalan kesufian atau selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghabiskan waktu hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Robiah juga telah mewujudkan bukti bahwa walaupun ia adalah seorang perempuan wanita, namun ia mampu mencapai maqamat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Dhunnun Al-Misri. Dhunnun adalah julukan yang diberikan kepadanya atas berbagai kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Al-Misri memiliki posisi penting dalam tasawuf karena dia adalah orang pertama di Mesir yang membicarakan tentang awal mula maqamat para ahli. Beliau juga disebut sebagai Bapak Ma'rifat. Masya Allah. Jadi Dhunnun itu nama aslinya Al-Misri. Dhunnun julukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti ajaran agama Islam, serta berbagai bukti kepada orang tuanya. Suatu hari gurunya itu menerangkan tentang surat
dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Luqman, yang artinya berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Dari ayat tersebut menggetarkan hati Abu Yazid Al-Bustami. Ia kemudian berhenti belajar dan pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya. Itulah suatu gambaran bagaimana ia mematuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada Abu Masyhur Al-Hallaj. Nama lengkapnya Al-Hallaj adalah Abu Al-Muqhir Al-Husain bin Mas'hur bin Muhammad Al-Baithawi. Ia lahir di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia, pada tahun 244 Masehi atau 220 Hijriah atau 255 Hijriah. Ia tumbuh dewasa di kota Wasif dekat Baghdad. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pengertian tasawuf irfani, karakteristik tasawuf irfani, dan tokoh-tokoh yang ada di dalam tasawuf irfani tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.